Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari yang penuh berkah ini Allah Jalla Jalaluhu kembali menghimpun kita di masjid yang mulia ini, Masjid Ibadur Rahman, dalam rangka untuk menunaikan kewajiban suci, yaitu menunaikan salat Jumat secara berjamaah. Dan sebagaimana biasa khatib berwasiat untuk dirinya dan juga untuk jamaah sekalian, mari kita senantiasa untuk terus meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan makna berusaha untuk mengamalkan seluruh apa yang Allah dan Rasul-Nya wajibkan dan melaksanakan apa yang Allah dan Rasul-Nya anjurkan. Takwa dimaknai dengan meninggalkan seluruh apa saja yang Allah dan Rasul-Nya haramkan dan Allah dan Rasul-Nya makruhkan. Topik yang kami bawakan pada kesempatan kali ini yaitu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis yang berbunyi afdhalul a'mali as-salatu li waqtiha wa birrul walidaini wal jihadu fi sabilillah. Amalan yang paling afdal, amalan yang paling dicintai oleh Allah yaitu salat pada waktunya, berbakti kepada kedua orang tua dan berjihad di jalan Allah. Sahih Al-Jami nomor 1095. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, yang pertama, amalan yang paling dicintai oleh Allah setelah tauhid adalah hak Allah disembah secara sakral, yaitu salat wajib 5 kali dalam sehari. Walaupun salat wajib itu hak Allah, Allah sama sekali tidak butuh salat kita, namun kita yang butuh. Beda dengan makhluk. Manusia butuh kepada istirahat. Hak tidur, istirahat itu adalah hak badan kita, karena badan kita butuh kepada istirahat. Berbeda dengan Allah SWT. Ibadah salat itu adalah hak Allah, tapi Allah tidak butuh kepada salat kita. Kita yang butuh. Dengan menunaikan salat wajib, manfaatnya bukan untuk Allah, tetapi untuk hamba itu sendiri. Allah sama sekali tidak butuh kebaikan rezeki. Allah tegaskan dalam ayatnya, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Allah tidak menginginkan kebaikan rezeki sedikit pun dari manusia, dari mereka manusia. Dan aku, kata Allah, tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Az-Zariyat 57. Jika manusia beribadah salat kepada Allah, maka ia akan diberikan balasan. Ibadah salat itu menjadi sebab ia dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Bahkan para ulama sepakat meninggalkan salat 5 waktu disertai pengingkaran kewajibannya, pelakunya keluar dari Islam. Rasulullah SAW bersabda, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salatu. Perjanjian antara kami dan mereka orang kafir adalah salat.
Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan salat lima waktu, maka dia telah kafir. Hadis riwayat Tirmizi 2621 dan yang lainnya disahihkan oleh Ibnu Baz. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, secara urutan salat itu nomor 1 sebelum bakti kepada orang tua dan jihad di jalan Allah. Pelajaran yang kedua, setelah seorang muslim bertauhid dan melakukan salat lima waktu, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah berbakti kepada kedua orang tua. Allah berfirman dalam kitabnya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. An-Nisa ayat 36. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, penyebutan berbakti kepada kedua orang tua setelah ibadah tauhid menunjukkan bahwa ada hubungan linearitas, hubungan berbanding lurus antara tauhid dan berbakti kepada kedua orang tua. Idealnya semakin kuat akidah atau tauhid seorang muslim, semakin kuat pula bakti kepada kedua orang tuanya. Dan sangat aneh kalau ada orang yang belajar ilmu tentang akidah, tentang tauhid, justru malah dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Perintah Allah kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tuanya, walaupun orang tuanya kafir, sekalipun dia kafir tetap wajib. Walaupun mungkin kedua orang tuanya pernah menelantarkan anaknya sejak bayi, Allah tetap menyuruh anak wajib bakti kepada kedua orang tua. Wajib sebagai anak menuruti keinginan kedua orang tua selama tidak melanggar syariat. Selama kita mampu secara mental, fisik dan finansial, kegembiraan orang tua akan mendatangkan keridhaan Allah Ta'ala. Karena Allah yang menyuruhnya. Jika perintah Allah dilakukan, maka Allah akan ridho kepada hambanya. Bahkan disebutkan dalam hadis sahih riwayat Ibnu Mulkin dalam Badrul Munir 2/336, syarat ikut jihad kifayah itu harus ada izin dari orang tua. Karena bakti kepada orang tua itu wajib ain dalam semua keadaan. Adapun jihad bisa hukumnya kifayah, juga bisa ain. Disebutkan dalam hadis, anna rajulan ja'a fasta'danahu fil jihadi. Ada seorang laki-laki yang meminta izin untuk ikut berjihad. Ia mengatakan kepada Rasulullah, inni uridu an ujahida ma'aka. Aku ingin ikut berjihad bersamamu. Waqala Rasulullah SAW bertanya, alaka abawani, apakah kamu masih punya dua orang tua? Qala, laki-laki tersebut menjawab, na'am, iya. Lalu kemudian Rasul bertanya, kaifa taraktahuma, bagaimana kamu meninggalkan kedua orang tuamu? Faqala, laki-laki tersebut menjawab, taraktuhuma wa huma yabkiyani. Aku meninggalkan kedua orang tuaku dan kedua orang tuaku menangis. Qala, lalu kemudian Rasulullah memerintahkan, irji ilaihima wa adhikhuma kama abkaitahuma. Pulanglah kamu kepada kedua orang tuamu, buatlah keduanya tertawa sebagaimana kamu telah membuatnya menangis. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian amalan yang ketiga yang paling dicintai oleh Allah SWT, amalan ketiga setelah bakti kepada orang tua adalah jihad di jalan Allah. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari nomor 2787,
Wa tawakkalallahu lil mujahidi fi sabili bi an yatawaffahu an yudkhilhul jannah aw yarji'ahu saliman ma'a ajri aw ghanimah. Dan Allah menjamin bagi orang-orang yang berperang di jalannya, apabila meninggal maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga, atau ia kembali pulang dengan selamat dengan membawa pahala dan harta rampasan perang. Jamaah sekalian rahimani wa rahmatullah, jihad hukumnya ada dua, kifayah dan ain. Jihad kifayah wajib mendapatkan izin dari orang tua. Adapun jihad ain tidak perlu ada izin. Syarat-syarat jihad mencakup Islam, berakal, balik, laki-laki, tidak ada udzur seperti sakit, pincang dan lain sebagainya, dan memiliki bekal. Jihad dilakukan atas komando ulil amri. Dalilnya hadis riwayat Bukhari nomor 2783. Wa idza ustum fartum fanfiru. Rasulullah mengatakan, jika kalian diminta oleh pemerintah untuk berjihad, maka berangkatlah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat faya fawzal mustaghfirina wa ya najatat taibin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul quddus salamu wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibu syarafi wal ikhtiram. Amma ba'du fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala anna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari jamaah sekalian, kita hadirkan hati kita untuk berdoa kepada Allah Rabbul Alamin untuk saudara-saudara kita dan doa terbaik untuk kita semua. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma idfa' 'anna al-ghalaa wal wabaa wat ta'una wal amrada wal fitan ma la yadfa'uhu ghayruka an baladina hadha Indonesia khassa wa an sya'iri biladil muslimin ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.